Selamat hari Minggu saudara, Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu ya. Dan hari ini kita secara khusus bisa bertemu lewat media Zoom ya, satu sama lain, sehingga kita bisa melepas kerinduan untuk sesaat saudara ya, dengan kita melihat wajah kita semua, suara kita gitu ya, setelah 6 minggu kita tidak bertemu secara fisik. Amin ya. Tidak apa-apa, yang penting adalah kita tetap dalam keadaan sehat ya. Saya tahu bahwa kita semua sedang mengalami tekanan, khususnya ekonomi saudaraku ya. Dan jangan khawatir saudaraku ya, Tuhan tetap memelihara kita semua ya, karena itu sudah janji Tuhan ya. Hari ini juga ya saudaraku, kita masih dalam suasana ya, dalam kalau perayaan Paskah ya, sejak kebangkitan kita di hari keberapa nih, hari ke-17 kah ya. Kita berada di dalam 40 hari ya, masih di dalam 40 hari sejak Yesus bangkit ya, sampai dia terangkat. Dan firman Tuhan katakan bahwa di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, bahwa ketika Yesus sejak dia bangkit saudaraku ya, sebelum dia naik ke sorga, 40 hari dia berulang-ulang menjumpai ke-12 muridnya saudaraku, ke-11 muridnya saudaraku, murid-muridnya ya, untuk menjelaskan, mengajar mereka saudaraku tentang kerajaan Allah. Coba kita lihat saudaraku ya, di dalam Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-3 saudaraku ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah ya. Dan mungkin hari-hari ini juga saudara, kita dibawa pada situasi di mana goncangan yang sedang terjadi ya saat ini, yang goncangan yang tidak pernah kita alami sebelumnya ya saudaraku ya, yang membuat kita cukup shock di awalnya saudaraku ya, bahkan mungkin sebagian masih shock saudaraku ya. Supaya kita bisa melihat ya, Tuhan ingatkan ya, bahwa bahkan tema dia ya, Yesus ketika bertemu dengan menjumpai murid-muridnya sebelum dia terangkat, adalah dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ketika saya melihat ini saudaraku ya, apa yang Tuhan Yesus lakukan ya, apa yang Tuhan perbincangkan kepada murid-muridnya selama 40 hari adalah tentang kerajaan Allah. Dan saya bertanya-tanya ya saudaraku ya, mengapa Tuhan tidak membicarakan mengenai makanan dan minuman saudaraku ya? Tuhan tidak membicarakan mengenai kerajaan dunia ini seperti yang ditanyakan oleh muridnya saudaraku ya. Ya, ketika dua murid dari perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus saudaraku ya, tersingkap bahwa di mata muridnya ini berharap bahwa Yesus datang adalah untuk memulihkan kerajaan Israel secara fisik saudaraku ya. Tetapi Yesus berbicara kemudian selama 40 hari tentang kerajaan Allah, dan berulang-ulang saudaraku ya. Itu berarti penting saudaraku ya. Dan saat ini ketika menghadapi masalah seperti ini juga saya teringat bahwa kita mungkin melupakan saudaraku ya, bahwa kita seharusnya hidup di dalam kerajaan Allah ya, dan Tuhan sedang kembalikan itu semua ya. Saudara tahu, kita baca di dalam Ibrani yang 12 saudaraku ya, Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28 ya. Saya bacakan bagi saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia
ya, dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, di ayat yang 27 ya, bahwa Tuhan sedang dan akan menggoncangkan ya, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, saudara tahu bahwa goncangan yang dari Tuhan supaya kita bisa dipisahkan, saudaraku, supaya semakin jelas, saudaraku, mana yang tidak tergoncangkan dan mana yang memang tergoncangkan, saudaraku ya. Dan ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara, kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan, saudaraku ya. Oleh sebab itu, marilah kita pada hari-hari seperti ini tetap, saudara, mengucap syukur, saudara. Ya, karena di dalam ucapan syukur kita itu adalah keinginan Tuhan supaya kita tetap memandang kepada Dia. Ya, memandang kepada Dia di dalam Mazmur 16 ya, supaya ketika apapun yang terjadi ya di dalam kehidupan kita, kita senantiasa memandang kepada Tuhan ya, supaya ya kita tidak goyah ya. Ayat 8, Mazmur 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah ya. Jadi yang membuat kita tidak goyah adalah kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita senantiasa memandang kepada Tuhan, saudaraku ya. Dan ini di situasi seperti ini harus semakin kita lakukan, saudaraku ya. Terus memandang pada kebenaran firman Tuhan. Terus Tuhan memakan makanan rohani itu supaya kita semakin dikuatkan, saudaraku ya. Dan di ayat 9 dikatakan, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bersorak-sorak, saudaraku ya, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram ya. 2 minggu pertama sejak pandemik itu ya, bahkan mungkin dalam minggu-minggu kemarin terakhir itu, saya juga termasuk yang sulit tidur, saudaraku ya. Sedikit kehilangan ketentraman di dalam hati ini ya, dalam bahkan tubuh ini ya, kehilangan ketentraman. Orang kalau udah nggak tentram itu biasa sulit tidur, saudaraku ya. Dan akibat tekanan-tekanan seperti ini, berita-berita, informasi-informasi yang ya memang fakta, saudaraku ya, fakta-fakta yang mengejutkan, saudaraku ya, meruntuhkan segala prediksi, saudaraku ya, yang selama ini mungkin tanpa sadar itu menjadi pegangan saya gitu ya, pegangan saya bahwa masa depan saya akan begini-begini dalam hitungan saya gitu ya. Dan semuanya runtuh, saudaraku ya, dengan fakta-fakta atau berita-berita seperti itu ya. Sehingga terpengaruh, saudaraku ya, terpengaruh. Dan saya akhirnya setelah mengerti ini ya, bahwa saya harus senantiasa memandang kepada Tuhan ya, maka itu yang membuat saya tidak goyah gitu ya. Dan kita semua ya, masalah boleh ada, goncangan boleh terjadi, saudaraku ya. COVID-19 itu adalah goncangan yang Tuhan izinkan supaya kita, bagian-bagian dalam kehidupan kita yang tidak tergoncangkan ya, akan semakin muncul, saudaraku ya. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan. Amin. Dan ya, saya juga waktu bawa firman seperti ini juga cukup tergoncang, saudaraku ya, karena ya tidak terbiasa dengan seperti ini ya. Saya biasa kalaupun kita sudah terbiasa menyampaikan, para pengkhotbah juga menyampaikannya langsung ke saudaraku ya. Hari ini dan seterusnya dalam beberapa pekan ke depan mungkin dengan media online, sebenarnya rasa ini cukup tidak nyaman, saudaraku ya.
cukup tidak nyaman karena kita tidak bertemu langsung ya, tapi tetap di dalam goncangan-goncangan seperti ini tujuannya adalah supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan ya. Ya kita tetap memandang kepada Dia ya. Kita tetap bekerja memang ya, kita harus tetap giat cari ide saudaraku ya. Dan dalam beberapa kesempatan juga ya, saya mulai Tuhan arahkan juga untuk melihat ide-ide lain ya selama COVID-19 ini ya. Jangan berdiam diri memang ya, artian tetap harus kreatif ya, mencari solusi, minta pertolongan Tuhan, apa ide-ide baru ya. Lebih baik ketimbang kita memikirkan hal-hal negatif yang lain ya. Kemudian di dalam situasi seperti ini juga kita bisa semakin membawa keluarga kita ya, hubungan kita satu sama lain semakin dekat. Amin. Dan tidak lupa, dan malah yang terpenting adalah terus bangun mesbah ya, terus bangun mesbah ya. Saya tahu, saya sendiri juga sempat kewalahan gitu ya, sempat akibat goncangan ini ya, sempat review semuanya gitu ya. Wah, ini mau kemana nih ya gitu ya, segala macam, sehingga semua yang terjadi dalam kehidupan kita seharusnya serahkan kepada Dia. Amin. Dan saya tidak berlama-lama ya, saya berharap, saya berdoa ya, saya minta Tuhan teruskanlah, taruhkanlah hati yang berkobar-kobar untuk mengasihi Engkau Tuhan gitu ya. Dan saudaraku, saya juga berharap ya, kita semua berharap suatu saat kelak ketika kita bertemu ya, Tuhan izinkan kita bertemu di dalam hati yang tetap berkobar-kobar ya, hati yang tetap mengasihi Tuhan, bahkan akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita, saudara ya. Karakter kita akan dibangun menjadi karakter yang tidak tergoncangkan oleh apapun ya, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat ya. Dan ketika kita menyembah Dia, persembahan kita, penyembahan kita pada Dia adalah penyembahan yang sungguh-sungguh yang berkenan. Karena melalui goncangan-goncangan yang seperti ini kita akan dimurnikan gitu ya, akan lurus hati kita, karena Tuhan yang meluruskan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudaraku ya, tetap memandang kepada Dia dan arahkanlah pikiranmu, hatimu ya, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saudaraku semua, biarlah kita tinggal di dalam rumah kita masing-masing ya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam ya, cari suara Tuhan ya, cari apa maunya Tuhan, dan biarlah Tuhan memulihkan segala sesuatunya ya. Tuhan memulihkan segala sesuatu yang selama ini mungkin belum pulih saudaraku ya, tetapi biarlah hubungan kita satu sama lain, terlebih di rumah kita masing-masing, kita semakin mengenal, semakin dekat, intim saudaraku ya, dan intim di dalam Tuhan ya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadikan sentral daripada rumah kita masing-masing, dan dunia akan melihat bahwa yang tidak tergoncangkan itu karena ada Yesus di tengah-tengahnya yang menjadi sandaran hidup kita, di tempat kita memandang kepada Dia. Amin. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan ya. Saya sendiri terus ya rindu untuk mengenal Dia dengan benar tuh. Amin. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Tetap kuat di dalam Tuhan dan bersemangat terus ya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Puji Tuhan. Shalom.